Yang berikutnya siapa nih? Bu Novia kayaknya. Bu Novia. Pak. Ye. Oke. Enggak, Bu Novia. Baik, Pak. Bisa langsung dimulai nggih, Bapak Ibu. Nggih, monggo. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Pagi, Bu. Ibu cantik. Ya. Senang sekali rasanya hari ini Ibu bisa berjumpa lagi di kelas kalian, kelas yang ceria dan menyenangkan. Di kelas yang 3 ya. Nah, sebelum pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Susanip untuk memimpin doa terlebih dahulu pagi ini ya. Iya, nggih Bu. Nggih, siap. Monggo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Susanip sudah memimpin doa pagi hari ini. Memang setiap kegiatan hendaknya kita diawali dengan berdoa karena dengan berdoa kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan ya. Iya, Bu. Nah, ya. Bagaimana kabar hari ini Mas Susanip, Mas Ade, ada Mbak Nia, Mbak Galuh, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Novia. Iya. Meskipun siang-siang jadi tetap semangat lihat Bu Novia. Aduh, ini Mas Ade pinter banget gombalnya ya. Mulai. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan untuk memulai pembelajaran Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Nggih, Bu. Armiyanti ada? Ada Bu di atas itu, Bu. Ya. Tindarto. Ya, ada, Bu. Ya. Eka Nur. Ada, Bu. Baik, ada semuanya ya. 12 peserta hadir semuanya dan dalam keadaan sehat. Semoga kedepannya kita selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar ya. Iya, Bu. Ya, sebentar. Sudah muncul atau belum? Belum, Bu. Belum. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya gambarnya? Ya, sudah. Sudah, Bu. Nah, coba kalian cermati kira-kira itu gambar apa dan bagaimana? Itu lagi simulasi bencana kayaknya, Bu. Simulasi bencana. Iya. Bukan. Terus apa lagi coba? Itu perjuangan berangkat sekolah ya Bu itu Bu? Iya, perjuangan berangkat sekolah. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa peserta didik dengan kategori SD, SMP yang sedang berjuang melewati jembatan ya. Iya, yang pakai flying fox ya Bu itu Bu? Bukan itu Mas, itu namanya jembatan yang sepertinya sudah rusak sekali ya dan mereka yang depan kayak Bu Guru ya. Itu masa kecilnya Bu Guru. Oh, masa kecilnya. Iya. Nah, Mas Susanip ya, kita fokus untuk pembelajaran. Ya, Bu, nah, di sini terlihat peserta didik ini sedang berjuang untuk melewati jembatan yang ala kadarnya ya seperti itu ya sudah sangat rusak dan mereka tetap bersemangat untuk sekolah. Nah, untuk itu kalian di sini saya yakin sudah diberi fasilitas yang cukup oleh orang tua. Ada motor, ada yang punya sepeda, bahkan mungkin ada yang punya kendaraan lebih dari satu. Nah, itu dimanfaatkan. Motornya baru Bu, Sanip Bu. Sanip motornya baru berarti sebentar lagi syukuran ya Mas Sanip ya. Siap Bu, Ibu mau minta apa saya turuti. Oh begitu. Yang penting Mas Sanip mengikuti pembelajaran dengan baik itu aja. Nggih, Bu. Ya, nah kita harus bersyukur kita sudah diberi fasilitas yang baik untuk bisa berangkat sekolah dan kondisi lingkungan juga memadai untuk berangkat sekolah. Nah, untuk itu kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita bahas nanti, ini bisa diambil sebuah tema ya.
Kira-kira kalau kita mau belajar mengarang sesuatu, kira-kira ini bisa jadikan tema apa? Tema bencana alam bisa juga, Bu. Karena alam bisa, Iya, karena Petualangan jembatannya bisa enggak, Bu? Petualangan. petualangan oh, juga bisa bisa, secara tidak langsung, atau nggak bisa. seperti tadi Mas Irfan juga perjuangan ya, itu Iya, juga bisa perjuangan dijadikan untuk tema. iya, Bu. Itu bisa memudahkan kita ketika kita membuat sebuah karya. Salah satunya misalnya puisi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar materi puisi pada karakter puisi ya. Ibu masih ingat minggu lalu Mas Ade mempresentasikan karakter puisi dengan sangat baik. Nah, untuk pertemuan hari ini masih belajar tentang puisi, tetapi dengan kategori yang berbeda, unsur pembangun puisi. Di mana di bagian materi ini nanti kalian akan mempelajari dua unsur, yaitu unsur batin dan unsur fisik dari puisi. Harapannya dari pembelajaran ini kalian mampu memahami unsur pembangun teks puisi yang meliputi unsur fisik dan unsur batin puisi. Kemudian mampu menemukan pesan yang disampaikan oleh penyair. Begitu ya. Oke, Bu. Ya, Ibu. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Di sini adakah yang sudah tahu unsur pembangun puisi? Ada apa saja? Saya, Bu. Iya, Saya, Bu. Mbak Rezeki. Apa Mbak Rezeki? Unsur pembangun puisi ya, Bu ya? Iya, unsur pembangun puisi apa Itu saja? seingat saya itu ada unsur fisik Iya, dan unsur batin puisi, Bu. iya betul. Unsur fisik dan unsur Iya, batin. Meliputi diksi, gaya bahasa, Betul sekali. Amanat, lalu tipografi, tipografi, dan apalagi ya, nada, nada, satu lagi tema. tema, dan amanat juga ya. Terima Iya, Bu. kasih Mbak Rezeki, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Rezeki ya. Iya, Bu. Iya, di awal pembelajaran sudah mengetahui unsur-unsur pembangun puisinya. Berarti sesuai dengan petunjuk Ibu kemarin disuruh untuk mempelajari terlebih dahulu unsur pembangun puisi di rumah ya. Iya, Nah, Bu. seberapa senangkah kalian dengan pembelajaran puisi? Senang sekali, Bu. Senang sekali, Senang Bu. sekali, Ya. apalagi Mas Ade kayaknya senang banget ya dengan pembelajaran puisi ya. Iya, Bu. Saya karena senang ngarang, Bu. Iya, berarti kalian menikmati dengan pembelajaran puisi ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Ya, sebelumnya akan Ibu tayangkan sebuah video terlebih dahulu. Bu guru ya yang baca video puisinya ya? Sesuai dengan link yang sudah Ibu bagikan kemarin pada kalian. Nanti kalian silakan sekarang boleh membuka HP masing-masing, kemudian menonton link video yang sudah Ibu bagikan. Di situ sudah ada judulnya ya. Sudah, Bu. Video pembacaan puisi dalam doa karya Sapardi Djoko Damono. Silakan disimak terlebih dahulu videonya. Ini durasinya tidak lama, hanya sekitar 4 menit saja. Baik, sudah ya? Sudah disimak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagaimana kalau setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira unsur pembangun apa yang paling menonjol dari pembacaan puisi dalam doa? Nada, Bu, nada. Nada, iya, di mana? Nadanya bagaimana, Mas Irfan? Nadanya itu berurutan, Bu. Iya, sama nggak antara bait 1, bait 2, bait 3? Beda-beda, Bu. Beda-beda ya. Kemudian ada lagi. Saya menemukan. Iya, Mas Ya, Ade. dari tayangan. Kalau menurut saya, unsur yang paling menonjol di situ adalah unsur citraan, Bu, atau imaji penglihatan yang pada langit semalaman, apa ya tadi ya, saya lupa ya, Bu. Langit yang langit semalaman memejamkan mata. Iya, Ibu. Betul. Iya. Ya, itu salah satu yang disampaikan oleh Mas Ade dan Mas Irfan ya. Jadi dalam video tersebut sudah bisa terlihat unsur pembangunnya. Nah, nanti Ibu akan mengadakan forum diskusi di mana kalian
akan berkelompok 4 sampai 5 orang sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah ditentukan ya. Masih ingat anggotanya ya? Masih Bu Masih, Bu. Guru. Iya, kemarin juga sudah Ibu beri kalian saran untuk memberi nama anggotanya, nama kelompoknya. Kemarin kelompoknya Mas Ade itu dengan kelompok ceria, kemudian kelompok Mas Sanip ada kelompok semangat. Kemarin Ibu memberikan ilustrasi kelompoknya menunjukkan sesuatu yang menyenangkan ya. Karena Iya, kalian Bu. kan senang belajar puisi ya. Iya. Ya, Bu. Iya, terus kemarin kelompoknya Mbak Rezeki itu saya ingat dengan judul nama kelompoknya itu kelompok happy, sesuai Happy. dengan ekspresi Happy wajahnya Mbak Asmara, Bu Happy. Guru. Happy Asmara. Bu, yel-yelnya belum jadi, Bu. Yel-yel kelompoknya, Belum Iya, jadi Bu. kemarin. Dicontohkan loh, Bu. kemarin sudah dibahas bersama-sama. Nah, nanti pada saat presentasi bisa ditampilkan ya. Ini sambil kalian berdiskusi. Nanti silakan setiap kelompok membagi anggotanya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan di sini. Nanti akan Ibu bagikan. Dan di LKPD ini juga sudah ada contoh teks puisinya. Jadi nanti bila kalian kesulitan dalam mencermati video yang sudah link video yang sudah Ibu berikan, kalian bisa menggunakan LKPD yang sudah tertulis teks puisinya. Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Nah, sudah terbagi semuanya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu tentukan. Waktunya hanya 20 menit ya, dimanfaatkan dengan baik. Baik. Nggih, Ya. Bu. Silakan dimulai dari sekarang. Waktu sudah 10 menit. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kesulitan dalam mengidentifikasi unsur fisik atau unsur batinnya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Nggih. Ya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 9.45 ya. Di sini kalian sudah mengerjakan selama 20 menit. Kita akan memulai presentasi ya, dimulai dari kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Rindarto ya kemarin. Ya, ya Bu. Ya, Ya. kelompok Mas Rindarto kemarin di kelompok ceria bukan Mas? Ya Bu. Ya, di Ya. kelompok pertama ya. Nah, Ya, Bu, silakan Mas Rindarto yang sudah menganalisis puisi dalam doa untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu hasil dari puisi doa itu kami diskusikan, hasilnya adalah isinya tentang gaya bahasanya itu mengandung repetisi atau pengulangan. Kemudian untuk metaforanya itu ada di kata langit menjelma. Kemudian untuk personifikasinya itu bait 2, 3, dan 4. Kemudian untuk rima pengulangnya itu bunyinya baitnya 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Kemudian untuk diksinya sederhana atau pemilihan katanya sederhana. Kemudian untuk tema itu tentang pergantian waktu. Dan mengandung amanat itu amanatnya adalah pentingnya menghargai waktu gitu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Pintar sekali Mas Rindarto, ini sudah bisa menganalisis unsur pembangun puisinya. Tepuk tangan untuk Mas Rindarto ya. Ya, Mas Rindarto dari kelompok ceria. Nah, dari yang disampaikan oleh Mas Rindarto dari kelompok ceria, kira-kira yang kalian dapatkan dari majas atau gaya bahasa, ada kelompok lain yang ingin menyampaikan? Mungkin berbeda yang kalian temukan untuk majasnya? Karena di sini metafora tidak hanya langit menjelma saja ya, tetapi ada yang lain mungkin. Itu Bu kayaknya majas personifikasinya ada Bu, tertuang di bait kedua, ketiga, dan keempat Bu. Iya benar sekali. Majas personifikasinya ada pada bait kedua, 3, dan keempat. Nah, nanti iya saya yakin semua kelompok sudah bisa menganalisisnya. Dan yang terakhir tadi adalah kelompok Hore ya. Kelompok Hore sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa sekali. Saya sangat bangga bisa melihat kalian mempresentasikannya dengan lancar.
Kemudian isinya hasil presentasinya juga sangat memuaskan. Nah, di sini setelah kalian melaksanakan presentasi, kira-kira kita tadi itu belajar apa saja? Banyak Bu Guru. Apa Mengenai saja? unsur fisik dan unsur batin dari puisi yang tadi kami kerjakan Bu Guru. Ya, unsur fisik dan unsur batin dari puisi yang dikerjakan tadi. Ya, Puisinya dalam berjudul doaku. apa? Iya, Dalam Dalam doaku. doa. Dalam doaku karya Karya Sapardi. Ibnu Klalan ya Bu. Karya siapa? Sapardi Djoko Sapardi. Damono. Iya. Iya, Punya Sapardi Dit, Djoko ya? Damono. Nah, untuk itu kita bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang unsur pembangun puisi yang terdiri dari dua, yaitu unsur Fisik fisik dan unsur batin puisi. Iya, Bu Guru. Nah, unsur fisik berarti unsur yang bagaimana? Fisik yang kelihatan Bu Guru. Yang terlihat ya, benar Ya. sekali Yang ada Mas Susanip. Yang ada dalam puisi itu, Bu. Iya, yang Ya. ada di dalam puisi tersebut dan bisa dilihat oleh kita ya. Ya, Kalau unsur batin puisi berarti yang ada di dalam Bu, enggak kelihatan Bu. iya berarti kita harus mencermati Yang dulu tersirat tersirat dalam betul puisi, ya. sekali. Kita Tapi harus ada di situ, nggih. iya, kita harus mencermati dulu dan membaca, memahami puisinya terlebih dahulu. Iya Bu. Nah, Jadi salah ya. satu unsur fisik puisi tadi ada tipografi ya. Nggih Bu Ya. Guru. Di sini Ibu sudah membuatkan contoh untuk kalian. Kawin, Bu. Enak apa Bu? Ya, Ibu sengaja memilih kata-kata yang menarik ya. Di Menarik sini. Bu. Ya, Sangat menarik Bu. dari bentuknya maksudnya, dari bentuk puisinya di sini berbentuk apa ya? Berbentuk zigzag. Ya, Zigzag. zigzag Bu. Ya, ini salah satu puisi dari Siapa ya? Sapardi, Sapardi. Iya, Kalsum Bahri ya. Sutarji Kalsum Bu. Bahri, Iya. Sutarji Kalsum Bahri yang judulnya Tragedi Kawin. Winka dan Winka. Sihka, Mas Hanif. Oh iya Bu. Winka dan Itu Sihka. enggak ada Nah, judulnya sih Bu. Oh ya, ada ya, itu ini judulnya contoh di itu ya. bawah, Mas. Ya, Oh, judulnya tulisannya di contoh itu ya bawah. Bu ya. Iya, Ya. maaf Bu. Ya. Jadi, ya tipografi ini merupakan bentuk penulisan puisi ya. Jadi secara kita baru menemukan puisi, kita sudah bisa langsung melihat bentuknya, yaitu Itu maksudnya apa Bu? yang mana? Nah, kok bentuknya kayak gitu maksudnya apa itu Bu? Ya, ini untuk biar menarik saja dari penyairnya, Mas. Oh. Ya, iya. jadi dibentuk zigzag. Tidak hanya bentuk zigzag, ada yang menyerupai bentuk pohon atau bentuk yang lainnya, lukisan dan lain-lain. Nah, ini sengaja Ibu contohkan karena puisi yang tadi Ibu berikan melalui video, link video dan LKPD itu kan bentuknya per bait ya. Iya Bu. Jadi unsur tipografinya tidak menonjol sehingga Ibu mengambil contoh Yang puisi menonjol. lain ya yang menonjol dari Ya. unsur tipografinya ini. Dua ya, Kemudian unsur kedua dari unsur fisik ada apa tadi ya? Kan tipografi. Kemudian Bu. Ayo, apalagi diksi ya. Iya Bu, betul. Ada diksi. Diksi. Diksi itu sama dengan pilihan kata. Kata. Tadi sudah disampaikan juga pada saat presentasi oleh Mas Rindarto. Mas Ada Rin. diksi, pilihan kata, rimanya bagaimana, imaji, kata konkret, dan gaya bahasanya. Saya yakin kalau pengertiannya nanti kalian bisa belajar melalui buku dan modul yang sudah Ibu berikan ya. Nah, ini kita terapkan di contohnya saja. Tadi sudah dibacakan sama Mas Rindarto. Ada yang masih ingat untuk imaji atau citraannya tadi di bagian apa saja? Di bagian apa ya Bu ya tadi ya? Itu ada citraan Imaji. perabaan Bu. Oh iya, citraan perabaan Citraan pada ada. nada penglihatan juga ya. Ada Bu, ya. Pendengaran. Pendengaran Betul, ada Mas. Bu. Mas Rindarto mana ini Mas Rindarto? Rindarto ora tanggung jawab Bu. Mas Rindarto tadi Ya, Bu. sudah Rin. menyampaikan. Iya Ya. tadi. Mas Dim- Rindarto kan tadi sudah menyampaikan ya. Benar nggak Ya, itu Bu. tadi yang disampaikan Mas Hanif? Ya, Kalau benar. citraannya, benar Ya. nggak? Benar sekali, Bu. Iya betul Ya. sekali. Iya. Berarti untuk citraannya itu ada penglihatan, kemudian pendengaran,
ataupun perabaan. perabaan ya. Dan di dalam puisi tersebut juga mengandung unsur citraan perabaan ya. Misalnya Ada. pada kata menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya. Waduh, Nah, mana itu, Bu? ya itu Ya. di dalam puisi Mas Hanif. Oh iya. Iya. Ini juga termasuk bagian Kan kita imaji harus ya. hati-hati juga, Bu, karena Iya, bahasanya betul. seperti ini, Bu. Iya. Kita maknai dari segi amanatnya ya. Di sini maksudnya. Iya, Bu. Iya, amanatnya itu maksudnya biar kita lebih menghargai waktu. Iya, Karena Bu, dari siap. setiap baitnya itu dari bait puisi Sapardi itu mengisyaratkan bahwa kita harus memanfaatkan waktu untuk berdoa, beribadah sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya, Hari. terus makanya tadi Mas Rindarto menyampaikan temanya adalah pergantian waktu ya. Ya, Bu. Karena di setiap baitnya pasti ada pergantian waktu. Nah, baik. Dari pembelajaran hari ini, adakah yang masih bingung untuk materi unsur batin dan unsur fisik puisi? Insya Allah untuk hari ini sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, saya lihat tadi Oke. dari presentasinya sudah sangat luar biasa, menyenangkan. Kemudian pengetahuan kalian ketika Ibu tanya kembali juga sudah ingat dengan baik. Nah, untuk kedepannya kita masih belajar tentang puisi, tetapi pada materi unsur ekstrinsik puisinya. Pada unsur ekstrinsik puisinya ya. Nggih, Bu. Oke. Nah, untuk itu kalian nanti akan Ibu berikan link yang sama, link yang berbeda, tapi terkait dengan materi unsur ekstrinsik puisi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti bisa, ya, kalau ada yang masih bingung dan malu bertanya, kalian bisa menanyakan melalui via WA kepada Ibu ya. Boleh, Ya, Bu. Bu. Siap, Boleh, Bu. boleh sekali, 24 jam. Wah, Yang siap, penting Bu. bertanya tentang materi pembelajaran ya, bukan tentang yang lain ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Pastilah, Ya. Bu. Baik, tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah mau selesai waktunya, Bu. Ya, baiklah. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya harap pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberi masukan. Mohon izin bertanya Pak Andi. Iya, monggo. Adiana, Pak Adiana. Nggih. Fokus, Pak, fokus. Mohon maaf nggih. Fokusnya pada pertanyaannya Ibu. Dari awal tadi saya, terus Bu Eka, terus Bu Rezeki, dan ini Bu apa namanya? Bu Novia. Saya belum melihat Pak adanya apa namanya penutupan pembelajaran dengan doa, itu apakah harus harus ada dalam proses pembelajaran itu ataukah boleh tidak ada seperti yang kita lakukan dalam peer teaching ini? Ya harusnya kan Gantung jamnya. harusnya ya memang ada kan. Tapi kan ya kelewatan kan ya. Yang lagi belajar kan, ini kan latihan. Nah, ya tidak apa-apa. Tapi saya yakin panjenengan kan sudah mengajar kan sudah bertahun-tahun, mesti kan kayak apa aja kan. Jadi kan kalau praktek begitu kan, apalagi ini kan kegiatan ini itu kan seringkali kan mahasiswa kan kayak terbebani gitu lah, kayak terbebani. Padahal kan ketika mengajar di kelas itu juga seringkali kan ada namanya apa itu kalau di sekolah itu namanya apa? Yang ditunggui oleh kepala sekolah atau mungkin supervisi. Kan, gitu. Ya, padahal itu kan biasa aja. Hanya kan sebenarnya kalau panjenengan atau Bapak Ibu itu
berangkat dari psikologi itu ya no problem. Jadi semuanya akan mengalir. Gitu. Tapi seringkali tadi kan, seringkali kita itu kan dibebani ketika melakukan sesuatu kan sudah membawa beban psikologis. Ya, biasanya beban psikologis itu kan dipicu oleh harapan-harapan, gitu kan. Harapan-harapan dari apa yang kita lakukan. Gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa membebani sesuatu yang kita lakukan itu dengan harapan-harapan, ya semuanya akan mengalir lancar. Kalau toh kemudian dari yang kita lakukan kemudian menimbulkan sesuatu, ya itu anggap aja itu sebagai sebuah bonus. Jadi seperti itu. Nah, insya Allah semuanya itu akan baik-baik. Gitu. Hanya itu tadi, panjenengan beruntung, gitu. Beruntungnya itu kan begini. Jadi beruntungnya itu ketika UKIN itu kan tidak luring. Ya, karena sebelum tahun 20 itu ya, tahun 18 mungkin tahun 19 ya, tahun 19 atau 18 dan 19 saya agak lupa. Itu UKIN-nya itu luring. Jadi panjenengan PPL di sekolah gitu, yang ditunjuk gitu. Ya tahun 19 gitu. Dulu kan daring dulu untuk pendalaman materi, nah kemudian beberapa waktu di kampus, nah, itu kan kemudian setelah itu PPL di sekolah. Nah, ketika UKIN itu di kelas ya ditungguin. Ketika UKIN itu ditungguin oleh pengujinya, jadi dari dosen dan guru pamong. Nah, ini kan itu seringkali yang saya lihat itu kan yang pengalaman saya gitu, itu ngeblank gitu. Jadi sudah siapkan gitu, itu ngeblank aja. Padahal kan sama aja ketika UKIN baik luring maupun daring itu dari satu perangkat pembelajaran yang diskenariokan 2 CP gitu, dalam satu pertemuan gitu, itu kan harus disajikan dalam maksimal 30 menit gitu. Ketika luring itu kan maksimal 30 menit itu ngeblank, jadi hilang gitu. Ya kalau saya kan memaklumi aja. Ya, pernah juga ketika saya menilai kemudian ditanyakan gitu oleh kebetulan ada visitasi, jadi ada visitasi dari Jakarta gitu. Ya, kemudian saya yang kebetulan menjadi sampel ketika menunggui UKIN, jadi praktek pembelajaran. Nah, kemudian terus ditanya, Pak ini dinilai berapa? Lulus enggak? Ya, lulus lah, saya bilang gitu. Nah, kenapa lulus? Tadi kan seperti ini, saya bilang gitu. Kemudian saya menjelaskan aja, ada faktor-faktor. Saya yakin beliau itu sudah biasa aja. Ini. Ya, tapi kan mereka kan sudah biasa juga disupervisi, gitu. Baik oleh kepala sekolah, mungkin oleh pengawas kan, dan seterusnya begitu. Nah, persoalannya ketika supervisi itu beban psikologisnya itu berbeda dengan yang sekarang gitu. Nah, kalau yang sekarang gimana menurut Bapak? Kalau sekarang kan ada harapan-harapan nanti kalau lulus dapat sertifikat gitu. Nah, kemudian dapat ada sesuatu di balik sertifikat tadi kan tunjangan. Kalau sertifikatnya nggak begitu penting kan mungkin bagi Bapak Ibu. Mungkin tunjangannya, nah inilah ini yang kadang-kadang itu membebani gitu. Atau misalnya kalau nggak lulus kadang-kadang kan ada beban mental juga kan, ada beban psikologis dengan teman-temannya, gitu aja nggak lulus. Nah begitu kan. Nah ini yang coba nanti Bapak Ibu refleksi aja. Ini yang secara psikologis itu sudah mengurangi kemampuan panjenengan. Secara entah berapa persen, karena masing-masing person nanti akan berbeda. Tapi kalau kita noting the loss gitu, jadi kita tanpa beban itu enak aja begitu. Itu enak dan semua apa yang panjenengan miliki itu akan keluar gitu. Jadi akan keluar. Bahkan gitu ketika ini ya rekaman video pembelajaran ini gitu. Itu juga kelihatan aja jadi ada beban
Jadi ada beban. Padahal di dalam ini ya, di dalam lembar evaluasi gitu kan, ketika praktek pembelajaran itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada nilainya juga. Misalkan apakah guru ketika mengajar dalam kondisi yang fresh, segar gitu loh. Kemudian wajahnya ramah atau tidak gitu. Tapi kalau sudah tegang itu bagaimana mau ramah? Begitu loh. Nah, ini yang nanti harus Bapak Ibu perhatikan itu, catatan itu. Artinya kan nothing dulu saja lah gitu. Sehingga tampak ini fresh. Nanti suaranya itu apakah jelas atau tidak. Kalau video kan nanti kan ini terkait dengan rekamannya kan gitu. Tapi kalau pas luring kan ya langsung kan gitu. Maka yang harus panjenengan siapkan gitu kan, itu adalah teknik perekaman audionya gitu loh. Ada yang ekstrem gitu. Dia membawa jadinya lucu juga. Dia membawa mikrofon gitu. Ya, membawa mikrofon. Saya bayangkan ini kayak penyanyi, wah. Penyanyi dangdut koplo gitu. Jadi untungnya nggak megal-megal aja. Nah, tapi itu tadi kan sekarang kan banyak, apalagi Bapak Ibu kan saya lihat yang tidak ada yang dari pelosok-pelosok gitu kan banyak mikrofon yang di sini kan diselipkan di sini kalau ibu-ibu mungkin di sela-sela ini atau kalau bapak-bapak di sini atau di saku gitu. Sehingga nanti kualitas audionya di rekaman itu akan baik. Seperti itu. Jadi ini yang nah kemudian tapi kalau panjenengan nggak masalah gitu. Tapi kalau saya di SD itu kan saya selalu mengingatkan tolong siswanya itu dikondisikan gitu. Siswanya itu dikondisikan karena anak-anak kan SD itu kan anak-anak. Mereka yang ada yang sekolah-sekolah yang belum pernah ada LCD, tapi kan tuntutan kan di sini. Pak, kita belum pernah, kita nggak mau tahu lah gitu. Karena tuntutan. Apakah kamu berdoa terus sekolahmu itu miskin terus gitu sehingga tidak punya LCD, tidak ada jaringan listrik gitu. Pokoknya kita tuntut pokoknya seperti itu. Maka akhirnya mereka menghadirkan. Kalau perlu pindah ke nyilih sekolah ke kota kan gitu. Anak-anaknya dibawa. Akhirnya ada yang mungkin tahun kemarin ya, yang dari luar Jawa itu yang pinjam genset. Jadi pinjam genset. Ya, tapi ya harus artinya kita menuntut, kita mengharuskan para guru itu kan berpikir positif gitu ya. Bahwa kemajuan itu kan sebuah kemutlakan kan, sebuah keniscayaan. Masa terus tidak akan ada listrik kan nggak masuk akal kan begitu. Nah, begitu. Jadi kemudian tapi saya mengingatkan, tolong dikondisikan anak-anak gitu. Anak-anak dikondisikan. Nah, mereka belum pernah melihat LCD misalnya. Kalau anak-anak kan anak-anak kecil coba. Kalau di murid-murid panjenengan kan nggak ada kan. Nah, di SD itu kan biasa ada sorot gitu. Dia jalan gitu sambil tangannya itu kan ini gini. Kayak ini joget-joget itu anak-anak gitu. Nah, jadi lebih sulit gitu. Tapi kalau panjenengan saya yakin kan nggak masalah gitu. Maka yang bagian ini kan bisa diabaikan aja. Tinggal yang lain, saya yakin nanti tinggal panjenengan aja. Kalau siswa-siswa kan sudah tidak masalah, sudah hampir tidak masalah begitulah. Tapi nanti yang panjenengan ini yang kembali pada panjenengan. Begitu aja. Tapi kalau saya ya buang beban itu, terutama nanti ketika pas UP dan itu dibuang beban. Menjelang itu udah jangan berpikir yang macam-macam, positif aja lah. Lulus gitu. Tapi juga jangan seharusnya aja. Ya, artinya perlu persiapan. Karena ketika sudah mulai grogi dulu itu kan sudah sekian persen energi itu terbuang. Nah, kalau energi pada fisik begini enggak apa-apa, tapi kalau energi yang di otak kan repot juga kan. Jadi kan daya ingatnya kan sudah menjadi hilang begitu. Begitu. Suwun sangat. Berarti harus tetap ada ya ketika nanti praktek. Iya, praktek. Ketika praktek dan
ketika kemudian nanti panjenengan apa mengunggah videonya itu tetap sintaknya gitu loh. Itu sintaknya dari langkah pertama gitu. Sampai dengan langkah terakhir itu juga juga harus kelihatan. Termasuk misalkan tujuan pembelajaran itu juga harus kelihatan. Bu Noviah saya lihat kan ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu Niah ini. Ya, yang satu kan mengidentifikasi struktur kan. Memahami unsur pembangun teks puisi, Bapak. Ya, memahami itu. Kemudian yang kedua kan menemukan pesan yang disampaikan. Nah, saya belum melihat begitu, belum melihat tadi yang keduanya begitu loh. Dan saya panjenengan praktek tadi ini saya sambil membuka perangkat pembelajarannya gitu. Nah, ternyata yang tujuan yang kedua belum ada di situ di dalam perangkat pembelajaran Bu Noviah. Di dalam perangkat Artinya di dalam sintak gitu loh, di dalam sintak itu sampai langkah yang terakhir gitu. Saya belum melihat tujuan yang kedua itu capaiannya gitu. Jadi ketika sebentar mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan. Saya ada dalam LKPD, Pak. Di dalam LKPD. Ya. Saya nggak tahu itu. Monggo yang kalau dalam hal ini Bu Nia atau Bapak Ibu yang lain gitu. Kalau saya pemahaman saya bidan, di pemahaman saya bidan, tujuan pembelajaran bidan itu kan sama tujuan pembelajaran berapapun jumlahnya. Itu kan harus diselesaikan di dalam rangkaian pembelajaran yang berlangsung. Sintak bidan dari 1 sampai ini. Jadi kalau panjenengan mengajukan ada 2 tujuan pembelajaran, satu memahami struktur puisi, yang kemudian pesan puisi, gitu. Ya dua-duanya itu harus ada, gitu. Dua-duanya itu harus muncul di dalam sintak. Kalau sudah LKPD itu kan lampiran itu kan lampiran di dalam perangkat pembelajaran, gitu. Itu kan lampirannya kan begitu. Ada RPP, kemudian di lampirannya kan salah satunya kan ada LKPD tadi kan gitu. Tadi untuk pesannya Pak, sebenarnya dari video itu dari unsur pembangun puisinya juga sudah ada amanatnya. Jadi salah satu unsur pembangun puisi itu pada unsur batin adalah tema, nada, dan amanat. Dan amanat kan sama dengan pesan yang disampaikan oleh penyair, Pak. Nah, tadi seperti yang dicontohkan pada Mas Rindarto pada saat menyampaikan hasil diskusinya kan menyampaikan salah satunya adalah amanat juga, Pak. Sebentar, saya jadinya terus ingat tapi tidak hilang. Ingat yang lain juga jadinya. Begini, jadi pesan-pesan, message gitu ya. Message amanat gitu. Bisa jadi itu berbeda begitu. Jadi bisa jadi berbeda gitu. Antara message sebagai bagian dari struktur gitu. Sebagai bagian dari struktur gitu. Itu bisa jadi berbeda gitu. Tapi apapun gitu loh, apapun gitu. Panjenengan paling tidak kan harus memunculkan itu gitu, memunculkan itu. Walaupun itu ada di dalam boleh-boleh aja misalkan panjenengan itu pesannya itu kan amanat gitu. Tapi ketika kita berbicara berbicara struktur gitu. Struktur gitu. Itu harus dibahas karena itu kan bagian dari struktur batin kan gitu, deep structure gitu. Itu harus dibicarakan. Tapi ketika kemudian kita berbicara secara utuh gitu. Capaian pembelajaran secara utuh ada tujuan gitu. Tujuannya itu kan 2. Nah, ini maka secara khusus pula ini juga disampaikan, dihadirkan. Jadi bahkan gitu kalau perlu ada penekanan. Jadi ketika menyimpulkan itu, Bu. Ketika membuat kesimpulan itu ada penekanan yang lebih pada amanatnya. Ya misalkan dalam doa, dalam puisi, dalam doa Sapardi itu kan sebenarnya kenapa dalam doa, gitu kan?
kan ada waktu pagi, siang, dan sore, dan kemudian senja, dan sore, masih sore ada senja, terus malam kan, dan ada 5 waktu, dan. Nah, ini kan rangkaian ibadah, rangkaian ibadah. Nah, panjenengan memberi penekanan di situ, di sini, jadi memberi penekanan di sini, nah, cuma begitu, ketika Bapak Ibu itu memilih bahan ajar, jadi kalau puisi, teks puisi itu tolong diperhatikan juga keberagaman di kelas, keberagaman di kelas. Jadi kalau misalkan kelasnya itu heterogen, ya kan repot kan, Ada yang beragama non Islam kan, Nah, kan repot juga. Mereka mungkin akan kesulitan memahami puisi itu. Maka dicari aja yang netral, Dicari aja yang netral, begitu. Itu menurut saya. Dan untuk SMA, menurut saya terlalu berat lah itu. Puisinya Sapardi itu terlalu berat. Kadang-kadang saja saya sudah bertahun-tahun, kadang-kadang saja saya bingung juga, begitu. Kadang-kadang bingung juga. Padahal saya akrab dengan beliau, dengan beliau almarhum itu. Saya sempat akrab karena sempat 3 bulan hampir tiap hari, saya mendampingi beliau ketika di Solo. Jadi ada penelitian di Solo itu kan tiap hari itu dari pagi sampai malam, Kadang-kadang tidur di tempat bersama beliau karena beliau butuh dibantu sampai malam. Kadang-kadang tidak tidur, seringnya tidak tidur. Jadi menyelesaikan itu. Sehingga saya bisa paham, memahami beliau. Tapi ketika membaca puisi-puisinya kadang-kadang juga sulit juga. Seringkali karena saya mentok nih, saya tanya pada beliau. Jawabannya, loh, masa tanya sama saya kan nulis. Pekerjaan saya sudah selesai. Begitu. Pekerjaan saya sudah selesai sebagai penulis. Nah, kok kamu yang membaca kok tanya pada penulisnya? Janganlah. Kamu itu terserah kamu menafsirkan apa, selalu begitu. Nah, kalau saya tidak, saya memahaminya, beliau itu menguliai saya, memberikan kuliah saya. Bapak yang benar itu seperti itu. Jadi ketika kita menghadirkan, sebenarnya salah itu kita menghadirkan misalkan dalam rangka apresiasi puisi kita menghadirkan penyairnya, itu salah. Karena mesti audien akan bertanya, maksud puisi Bapak atau puisi saudara itu apa? Kan akan muncul begitu. Padahal kalau di dalam teori sastra itu ya enggak. Maksudnya itu ya terserah pembaca, kan begitu. Pembaca itu kan mempunyai hak, mempunyai ruang yang sangat luas untuk memaknai. Nah, ini yang tadi. Jadi mungkin lain waktu itu puisi-puisinya Sapardi itu kan puisi-puisi imajis, kebanyakan puisi-puisi imajis. Dan puisi imajis itu sangat-sangat sulit dipahami. Jadi sangat-sangat sulit. Coba panjenengan lihat Aku Ingin. Misalkan puisi apa ingin apa itu yang puisinya Sapardi. Di Djoko Damono itu ya, Pak. Iya, yang tentang Aku cinta. ingin mencintaimu dengan sederhana itu. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Iya, seperti kain dengan kapas. Bukan itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini sulit kan begitu. Ya kayak begitu, tipikal puisi-puisinya itu kayak begitu. Jadi kalau untuk anak SMA kayaknya terlalu berat itu. Mungkin akan lebih cocok sekaligus itu kan membuat satu motivasi. Kalau puisi-puisi itu diambilkan dari kalangan mereka. Jadi puisi-puisi yang ditulis oleh anak-anak seusianya, sebayanya, sehingga mereka bisa, saya bisa dong kan begitu kan. Ada tumbuh keinginan seperti itu, begitu. Saya sudah mencoba ketika ada PDS, penugasan dosen di sekolah tahun 2018. Saya di SMA Negeri 1 Kartosuro. Saya mencoba kayak begitu. Saya ambilkan dari koran-koran, dari majalah-majalah yang memuat puisi-puisi untuk pelajar. Nah, dan saya tunjukkan ini SMA, ini anak SMP. Nah, ternyata mereka
kemudian akhirnya ya itu tadi ada keinginan, mereka bisa, saya juga bisa, kan begitu. Jadi akhirnya kan kesimpulannya, dan ketika akhir pertemuan itu yang 8 minggu itu, akhirnya mereka mengatakan, Pak, ternyata menulis puisi itu gampang ya, gitu. Ya gampang lah, saya bilang gitu. Tinggal nulis saja, apa yang kita tulis lah itu jadi puisi. Nah, kemarin kita belajar itu kayak sulit. Nah, makanya kemarin kan ketika menulis, sampaikan dulu kan pemahaman tentang struktur itu. Itu kan akan membebani. Kan sudah terpacu begini. Jadi begitu Ibu. Itu catatan untuk dalam hal ini Bu Indo, Bu Novia. Saya membacanya kan bahasa Indo, Bu Indo. Bu Novia dan Bapak Ibu yang lain. Jadi ketika memilih bahan ajar itu tolong disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, usianya dan seterusnya, termasuk keberagaman keyakinannya begitu dan seterusnya. Karena kasihan gitu. Jadi kalau seperti tadi misalkan dalam doa itu kan mengajarkan bahwa sebenarnya ini untuk yang umat Muslim itu kan sudah tahu bahwa ketika kita sholat itu yang kita baca dari awal sampai akhir itu kan semuanya itu kan doa. Pada akhir saya mencintaimu, kan begitu kan di dalam puisi itu kalau tidak salah. Oleh karena itu saya selalu mendoakanmu gitu. Nah, munya itu siapa? Pertanyaannya kan begitu. Coba Bu Novia, munya itu siapa? Di dalam puisi itu kan begitu pada akhir puisi. Kalau tidak salah loh ya. Tapi kan tidak sama persis, tapi saya mencintaimu. Oleh karena itu saya selalu mendoakanmu dari setiap hari, dari subuh sampai isya. Namunnya itu siapa? Suami panjenengan atau mantan pacar? Berarti bagi penyair, Pak. Gimana? Seorang yang berarti bagi penyair. Jangan penyair, jangan lagi menyigat penyair ketika mu-nya dihilangkan. Karena itu bisa juga berlaku pada panjenengan kan begitulah. Munya itu siapa? Ya berarti kan masih sangat abstrak gitu. Sangat abstrak. Begitu loh. Itu kan rangkaian ibadah tadi. Yang 5 waktu itu kan sholat kan 5 waktu. Nah, itu kan semuanya kan bacaan-bacaan dari awal sampai akhir itu kan doa. Isinya itu doa. Tapi doa untuk siapa? Mu kan begitu loh. Munya itu siapa? Suami, Pak. Iya, sehebat itukah sehingga muncul dalam bacaan-bacaan sholat panjenengan itu. Wah, suami, Pak. Benar. Jangan melihat suami itu wah sehebat itu. Enggak lah. Tidak ada yang tidak sempurna itu kan. Begitu. Itu untuk Tuhan bisa. Tuhan kalau coba dibaca nanti mu-nya itu M-nya itu besar atau udah begitu aja. Kalau besar mesti Tuhan, begitulah. Kalau besar itu Tuhan, gitu. Jadi kan itu semacam konvensi aja, walaupun tidak harus sebenarnya, tapi semacam konvensi aja. Jadi mu itu kan Rasulullah, gitu kan. Ya bacaan itu kan terutama kan ditujukan pada Rasulullah, pada atahiyat akhir atau atahiyat awal itu kan pada Rasulullah, kan begitu kan. Nah begitu, baru begitu. Kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, saudara kita, bangsa kita, itu kan di luar sholat. Itu kan bacaan doa di luar sholat kan. Nah begitu, begitu. Jadi, nah kalau di kelas itu tadi kan plural, Bu Novia di mana? Ngajarnya di SMK, SMA, SMK? Di SMK Negeri 1 Purwojati, Pak. Nah, ya kan peluang tadi kan, peluang adanya pluralisme gitu di kelas kan besar dibanding dengan dunia misalkan begitu. Sebenarnya alasan saya mengambil puisi ini karena puisi ini selalu muncul di setiap tahun pada saat lomba bulan bahasa, Pak. Jadi jangan itu sudah dua hal yang ini, Bu. Jadi dua hal itu jangan seperti itu gitu. Itu dua hal yang terpisah gitu antara lomba bidan yang diselenggarakan oleh nggak tahu siapa dalam rangka bulan bahasa itu dua hal yang terpisah bidan. Jadi ketika di kelas gitu tadi itu lagi karakteristik
peserta didik ini loh, karakteristik siswa gitu. Itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Jangan sampai menimbulkan tadi kan ada perasaan-perasaan, bahkan mungkin luka-luka gitu. Luka tidak dalam arti tidak fisik kan gitu. Ada luka-luka psikologis, ada luka-luka ideologis gitu. Jangan sampai itu muncul begitu. Ya itu tadi, kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang secara tidak sadar kita itu menorehkan luka-luka pada anak-anak kita. Tapi bukan luka fisik, tapi mungkin luka ideologis, mungkin luka psikologis gitu. Dan seterusnya begitu. Karena tadi kadang-kadang tadi kita tidak sadar gitu. Jadi seperti tadi kan pilihan-pilihan tadi gitu. Itu saya yakin gitu loh. Itu saya yakin seperti itu. Jadi beruntung itu saya bahkan sangat dekat sekali dengan seorang pastor Romo Magnis gitu. Romo Magnis Profesor Dr. Fran Magnis Susino. Beliau pastor di Katedral Jakarta dan beliau dosen di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Gereja Karya. Dan saya pernah diundang menjadi mahasiswa tamu ketika saya semester 4, semester 5 selama 1 tahun untuk mata kuliah beliau aja. Jadi saya ke Jakarta kuliah itu hanya untuk 1 mata kuliah, Marxisme. Keren kan gitu. Wah, Marxisme. Belajar Marxisme saya diajak. Kebetulan saya ketemu aja beliau dan ada diskusi. Nah, beliau ketika itu saya berdebat, diskusi. Setelah itu saya masih ini, kemudian saya diajak, kamu ikut kuliah saya aja di Jakarta sebagai mahasiswa tamu. Saya ikut kuliahnya 1 mata kuliah aja. Nah, kemudian saya jauh ini padahal mahasiswa kan pada saat itu masih miskin lagi. Saya kan termasuk golongan mahasiswa ekonomi lemah itu. Saya berpikir, tapi udah datang aja ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta, nginep di asrama beliau gitu, di katedral itu, di asrama itu para pastor gitu, di kamar beliau gitu. Tapi itu seksaan bagi saya pada saat itu. Karena jam 3 pagi mesti dibangunkan itu. Kamu kan Islam, jam-jam segini itu kan waktunya tahajud. Konsolat coba. Cah semester 4 konsolat tahajud. Habis itu seluruh ngaji itu. Waduh itu. Ditunggoni. Ya, tapi saya suka sekali. Jadi dari situlah saya banyak belajar. Saya juga bertanya-tanya tentang kitab Injil dan seterusnya. Makanya saya juga paham juga. Kemudian seiring waktu saya kenal juga dan baik juga dengan dosen dari UGM, Romo Kuntoro, itu yang berbeda 100. Tapi juga dia sering saya mengajarkan tinggal di asramanya aja, Jadi tinggal di asramanya, juga sama aja perlakuannya. Bahkan karena beliau ketua Yayasan Sanata Dharma, beliau pernah membujuk saya untuk pindah. Kamu ngajar di sini? Saya udah di Muhammadiyah. Kamu pernah ngajar di sini? Enggak, di sini juga banyak dosen-dosen Islam gitu. Tapi saya nggak mau begitu. Jadi dari situlah saya banyak belajar begitu. Tentang pluralisme, dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara syar'i itu kan lain persoalan kan, itu kan tidak bisa sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi itu tadi, ketika kita memilih misalkan sebuah tempat pengabdian dan tempat kita pengabdian itu memang plural, ya kita harus siap. Kalau kita nggak cocok ya keluar aja kan, pindah ke tempatnya Bunia itu. Tapi kalau di Muhammadiyah itu kan juga di daerah-daerah itu kan, bahkan di Kupang itu kan unitas Muhammadiyah itu UMK itu kan bukan unitas Muhammadiyah Kupang, tapi unitas Muhammadiyah Kristen. Gitu kan. Jadi mereka mengatakan agama saya gitu loh. Agama saya Kristen gitu. Tapi organisasi saya adalah Muhammadiyah. Dia mengatakan seperti itu. Di Sorong, di Papua itu bahkan di Unitas Muhammadiyah Sorong gitu. Itu punya tanah yang luas gitu. Itu karena apa? Karena sumbangan dari ketua adat. Jadi tanah adat itu yang oleh masyarakat disumbangkan. Nah, begitu. Jadi ada toleransi. Begitu ya. Bukan hanya Bu Novia, tapi Bapak Ibu yang lain. Ini tolong diperhatikan.
Kalau kita misalkan membuka salam karena kita Muslim, ya kita mengucapkan assalamualaikum, ya oke lah, gitu. Itu memang sebuah keharusan kan, gitu, wajib bagi kita. Nah, tapi ketika di sebuah kelas itu plural, ya kita harus mengucapkan salam yang untuk mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kan beda, selalu begitu. Harus selalu begitu. Nanti menutup juga begitu. Begitu, Bapak Ibu. Sehingga kehidupan itu akan damai, sejahtera, kan begitu. Ya, ini itu yang selalu saya ingatkan, gitu, karena panjenengan itu kan garda depan, gitu, garda depan. Terutama kalau yang di saya beraturan guru-guru SD itu saya keras, gitu, harus menjaga seperti itu. Begitu, Bapak Ibu. Saya pikir cukup aja ya, kita lanjut aja. Nanti yang lain sambil jalan. Monggo berikutnya masih ada enggak itu ya? Masih Bapak, Bu Nunung. Tinggal 1. 2. Oh 2, oke. Monggo Bu Nunung.